Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di sana tetap sehat ya dan tetap semangat belajar. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar mengenai materi cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Berarti kompetensinya kalian harus tahu nih unsur-unsur dalam cerita fantasi itu ada apa aja. Nah, bab 2 atau materi cerita fantasi. Kita akan belajar mengenai definisi, ciri dan jenis fantasi, unsur-unsur cerita fantasi, penceritaan kembali isi cerita fantasi, struktur dan kebahasan cerita fantasi, lalu diakhiri dengan penyusunan cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar poin A dan poin B. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ada yang tahu? Gampangnya, mudahnya adalah cerita hayalan. Ciri-cerita fantasi, jenis-jenis cerita fantasi. Kita lihat. Definisi cerita fantasi di sini ada gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Gampangnya yang tadi berarti adalah gambaran peristiwa yang mengandung daya khayal. Gambaran peristiwa yang mengandung daya khayal. Mudahnya seperti ini, singkatnya seperti itu. Lalu ada ciri-ciri teks cerita fantasi, mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Pastinya ya mengandung keajaiban, karena kan hayalan. Lalu ada memiliki ide cerita, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya apa? Ini lintas ruang dan waktu. Misalnya kalian tahu film Avengers Endgame, itu kan waktunya dari masa kini, masa lampau, dan masa depan. Itu namanya ruang, karena berpindah tempat. Kalau waktu, misalnya cerita fantasi itu menceritakan tahun 2002, lalu pindah lagi ke tahun 2005. Seperti itu ya, bedanya ruang dan waktu. Lalu ada unik dan memiliki kesaktian. Memiliki kesaktian ini biasanya tokoh utamanya. Misalnya tokoh utamanya tiba-tiba bisa terbang, bisa mengeluarkan sihir. Itu kesaktian kan? Yang mana itu hayalan. Lalu ada bersifat fiksi. Fiksi itu berarti tidak nyata. Lalu ada lagi bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Kita lihat lagi. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dan berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Kenyataan hidup sehari-hari kita lihat. Yang tadi saya bilang ya, latar waktu sezaman. Sezaman ini berarti waktunya. Misalnya cerita fantasi itu latar waktunya 2012, dari awal sampai akhir berarti latar waktunya 2012. Lalu ada lagi latar lintas waktu. Waktu di sini dibagi dua, yaitu ada masa lampau dan masa akan datang. Yang dua ini yang tadi yang saya contohin yang Avengers. Berubah-ubah kan ya waktunya, bukan waktunya, ruangnya. Ya kan? Lalu ada lagi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan. Apa bedanya total dan irisan? Betul, kalau total berarti namanya itu fantasi. Lalu peristiwanya fantasi, latar tempatnya juga fantasi. Misalnya saya punya cerita seperti ini. Geledek sedang bertempur di atas awan dengan petir. Geledek dan petir ini adalah tokoh. Gak mungkin kan dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya geledek dan petir. Makanya disebutnya total. Dan peristiwanya di atas awan. Gak mungkin kan? Betul.
berarti dia total. Kalau irisan berarti namanya bisa jadi pribumi atau yang ada di bumi. Misalnya saya contohin. Pada suatu hari Rina bertengkar, jangan bertengkar terus ya. Rina bermain dengan Rani, mereka anak kembar. Lalu bermainnya di taman mana nih? Di taman dekat Ancol. Tetapi ada yang aneh di taman itu. Tiba-tiba rumputnya bisa berbicara kepada Rani. Itu berarti irisan. Kenapa? Karena tamannya ada di Ancol, ada kan ya di Indonesia berarti. Terus Rina dan Rani itu ada juga kan yang nama-namanya di kehidupan sehari-hari. Makanya irisan. Tapi nggak mungkin rumput bisa berbicara, ya. Berarti namanya cerita fantasi irisan. Paham ya? Lalu nah, ada contohnya nih, latar waktu sezaman dan cerita fantasi irisan. Kita lihat. Siang itu aku dan kedua temanku sedang duduk santai di tepi sungai. Tiba-tiba muncullah seorang peri di hadapan kami. Peri tersebut menawarkan 3 buah berlian kepada kami. Di antara 3 buah berlian tersebut kami disuruh memilih, ada warna merah, kuning, dan biru. Dan seterusnya bisa kalian baca. Saya akan menjelaskan kenapa disebut cerita fantasi irisan. Karena ada kata aku dan kedua temanku sedang duduk santai di tepi sungai. Sungai ini ada kan ya? Bisa dilihat? Bisa. Lalu tiba-tiba ada seorang peri. Gak mungkin di kehidupan nyata ada yang namanya peri. Makanya di sini namanya cerita fantasi irisan. Ya, ada hayalannya, ada fantasinya yaitu peri, lalu ada kehidupan nyatanya aku dan kedua temanku di tepi sungai. Gitu ya. Selanjutnya ada lagi unsur-unsur cerita fantasi. Saya mohon dengan sangat yang ini tolong ditulis di buku catatan kalian. Unsur cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Namanya juga berarti unsur pembentuk dari dalam. Kalau X berarti dari luar. Diingat sekali ya, kalau intrinsik ada 7 unsur, yaitu ada tema, amanat, latar. Latar di sini menjadi 3, ada latar tempat, waktu, suasana. Lalu ada tokoh dan penokohan. Oh maaf ya, di sini bukannya konflik dan di sini bukan dan. Di sini penokohan. Berarti ada tema, amanat, latar, tokoh, alur, penokohan, dan sudut pandang. Alur dibagi lagi menjadi 3, ada maju, mundur, cantik. Tidak ya, maju, mundur, campuran. Campuran ini maksudnya cerita fantasi itu awalnya menceritakan maju terus ceritanya. Dia nggak flashback. Kalau dia flashback lalu maju lagi, itu campuran. Ya kan namanya juga campur, berarti ada maju dan mundur. Lalu di sini ada penokohan. Penokohan ini biasanya sama dengan watak atau sifat tokoh. Jadi penokohan dan perwatakan sama. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang dibagi lagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama, orang ke-1 atau pertama, dan orang ketiga. Biasanya orang pertama cirinya adalah aku, saya. Kalau ciri orang ketiga berarti ada dia, nama tokoh,
Kita lihat nanti ya, ini dicatat saja dulu. Lalu ada ekstrinsik, ada bahasa yang digunakan seperti apa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nilai-nilai di sini biasa aja nilai moral. Nilai apa lagi? Pendidikan, kebudayaan. Oke, kita akan fokus dulu ke unsur intrinsiknya. Kita lihat. Nah, di sini ada contohnya. Dunia manisan. Dahulu kala ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik dan pintar. Suatu peristiwa terjadi. Pada malam yang sunyi ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Lalu Eli mengikutinya sampailah Eli di titik cahaya itu. Dia melihat sesosok wanita yang cantik bagaikan peri. Dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Eli. Siapa kamu? Tanya Eli. Aku adalah peri kiriman Tuhan, Dia yang telah mengirimku untukmu. Dia mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji, maka ikutlah denganku. Tapi apakah ini nyata? Apakah kakak peri? Iya Eli, aku memang peri, mendekatlah wahai anak baik, dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Lalu di sini kita akan mengidentifikasi unsur pembentuk intrinsiknya. Ada tema kan, berarti tema itu apa berarti? Iya, tentang apa sih itu ceritanya? Tentang kebaikan seorang anak kan, berarti temanya kita ambil aja kebaikan. Atau anak yang baik, bisa. Lalu tokohnya, tema ini tidak harus jawabannya selalu kebaikan ya, soalnya tema banyak sekali. Oke? Tergantung dengan teksnya. Tokohnya ada Eli dan Peri yang tadi kita baca. Penokohannya, Eli anak yang baik dan suka bersyukur. Kenapa kamu bisa bilang Eli baik? Buktikan. Di mana ada kata Eli yang baik atau sifat Eli yang baik? Buktinya di sini. Dia mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Tadi ada ya yang tadi kita baca? Iya, ini namanya bukti. Gak mungkin dong kamu bilang orang itu baik tanpa ada buktinya. Iya kan? Begitu pula cerita fantasi. Lalu ada suka bersyukur. Buktinya apa? Eli sangat berterima kasih kepada Tuhan. Berarti dia bersyukur kan ya? Oke. Lalu ada lagi, tokohnya ada dua ya. Ada Eli dan Peri. Nah, Peri yang baik. Boleh Eli, semuanya memang untukmu. Baik kan ya? Memberikan semuanya untuk Eli. Berarti perinya baik. Gitu ya. Lalu ada lagi latar. Tadi sudah saya singgung, ada latar tempat, waktu, suasana. Latar tempatnya di mana? Di kamar Eli. Kenapa bisa bilang di kamar Eli? Karena ada buktinya. Pada malam yang sunyi ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar. Lalu ada waktu. Pada malam hari ada kata pada malam yang sunyi. Lalu ada suasananya, ada khawatir dan senang. Gimana maksudnya? Oke, buktinya. Buktinya si Eli khawatir adalah, tapi apakah ini nyata? Apakah kakak peri? Dia khawatir, takut ini mimpi, dan kakak itu bukan peri, ya kan? Makanya itu ada suasana khawatir. Lalu ada juga suasana senang. Kenapa bisa ada senang? Karena tanpa berpikir lama Eli mendekat ke peri itu. Eli sungguh tidak percaya akan hal itu, tetapi dia juga senang. Ada ya ungkapan perasaan senang di sini? Oke, selanjutnya ada alur maju. Kenapa alur maju? Karena ceritanya memang selalu maju. Ceritanya selalu ke masa-masa yang akan datang. Berarti maju ya. Lalu ada amanat. Amanat ini adalah pesan, sama dengan atau pesan. Jadilah orang yang baik karena Allah akan membalas kebaikanmu. Ada lagi amanat yang lain. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Niscaya kamu tidak merasa kekurangan apapun. Berarti amanat ini tidak ada di dalam teks. Jadi kalian harus mencarinya. Menulis dengan bahasa kalian sendiri. Itu amanat. Oke? Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga yang tadi ya. Kenapa di sini orang ketiga? Karena ceritanya menyebut nama Eli. Ya kan ya? Di ceritanya tidak aku, tapi Eli yang disebut. Berarti dia orang ketiga. Ingat aja kalau nama tokohnya yang disebut berarti itu sudut pandang orang ketiga.
Lalu ada kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga juga. Ada di teksnya. Oke? Selanjutnya